integer tadi tipe tidak data. Kalau A, B, C itu tempatnya. Ya, kalau integer ukurannya ya, ukuran ruangnya. Kalau A, B, C-nya ruangan itu sendiri. Kalau di pemrograman bahasa sih namanya variabel. A, B, dan C itu adalah tempatnya untuk nampung. Ya, untuk nampung bilangan, untuk nampung karakter, untuk nampung tulisan, untuk nampung apa yang dimasukkan, itu namanya variabel. Bentuknya apa? Bentuknya adalah sementara. Ya, sementara itu apa artinya? Bisa diganti-ganti. Atau kalau powernya mati ya hilang. Kemudian printf. Printf itu apa, Mas? Output. Ya, untuk keluaran. Jadi kalau ada printf sini itu artinya output. Ya. Kemudian di sini harus tanda petik. Fungsi itu harus ada tanda kurungnya. Fungsi harus ada tanda kurungnya, kurung buka dan kurung tutup. Contohnya ini integer main. Nah, ini fungsi. Fungsinya bentuknya seperti ini dan seperti ini. Ya, ini dan ini buka dan tutup. Printf, kemudian di sini adalah isinya. Ya, printf buka dulu. Kemudian ini isinya. Ini isinya itu apa? Enter the first value itu adalah sebuah string atau sebuah kalimat atau sebuah karakter ya, atau beberapa karakter. Kemudian ada lagi namanya scanf. Scanf digunakan untuk membaca atau memasukkan ke A, ya, ke variabel A. Jadi kalau kita ketikkan 30 gitu ya, nilai 30 akan masuk ke A. Jadi nilai nanti yang kita ketikkan 30 itu akan masuk ke A. Ini ada persen ya. Ini petik ya. Petik kan sudah tahu kan sebuah kalimat ya. Nah, persen nanti dijelaskan di bab selanjutnya. Nanti habis ini persen itu adalah pengganti dari sebuah nilai variabel. Jadi persen D itu artinya yaitu bilangan bulat atau desimal, persen D. Jadi kalau diketikkan di sini 30, nah harus ada pakai persen D. Kalau kita ketikkan S gitu, program akan error. Atau dia nanti mengkonversi dari S itu ke bilangan ASCII-nya. Ya. Nah, ini diikuti dulu aja, scanf. Ini ada petik, kemudian persen D, sama ikuti dulu. Nanti persen D apa, persen F apa, dan lain-lain itu di bab selanjutnya. Kemudian ini ada dan. Nah, harus ada dan-nya. Kalau nggak ada dan, program akan error. Ya. Kenapa kok harus ada dan-nya? Itu nanti program pointer di pertemuan agak pertengahan. Oke, saya lanjutkan ke sini. Nah, C sama dengan A plus B. C itu apa? C itu variabel yang ada di sini tadi. C itu sama dengan A plus B. Oke, nilainya kalau A 30, B itu 40, berapa nilai C-nya? 70. Nah, ini pengoperasiannya itu tidak dibalik ya. Jadi C sama dengan A plus B. Jadi ingin mendapatkan hasil itu letaknya di kiri. Kalian lihat di sini printf ya. Printf, kemudian di sini ada petik ya. Mas, di sini ada petik, di sini ada petik ya. Kemudian di sini ada persen D plus persen D sama dengan persen D. Kemudian di sini ada variabelnya. Nah, coba dilihat di sini. Di printf ini ya, untuk menampilkan nilai dari sebuah variabel caranya adalah seperti itu. Nah, jadi dikasih persen D. Dikasih persen D. Ini juga persen D. Nah, itu persen D yang ini itu mewakili yang ini mewakili yang C. Jadi urutan persen D, ini persen D, ini persen D. Jadi urutannya A, B, C. Namun kalau ini salah satu dihilangi, kita tulis persen D, program akan error. Garis miring N itu artinya new line. Kalau ada nanti belajar slash N, slash T, jadi printf itu ada slash N, slash T, slash G, slash E. Nah, include ini digunakan untuk printf, scanf itu dapat dikenali. Jadi class include stdio.h ini, ya, di dalam stdio.h ini ada program-program yang printf, ada program-program scanf, ya. Jadi kalau tidak ada stdio.h ini, maka printf ini dianggap ilegal. Scanf juga dianggap ilegal. Jadi nggak tahu. Ya, jadi nggak tahu. Program ini nggak tahu. Program ini nggak tahu. Karena kenapa? Karena tidak diinkludkan di stdio.h. Dia nggak tahu itu printf itu apa. Dia nggak tahu scanf itu apa. Sehingga apa? Sehingga program akan error. Oke. Kalau di sini saya tanya, di sini ada dua ya. Integer dengannya sama return 0. Kalau tidak ada integer ya, atau void main ya, atau tidak ada integer. Void itu apa? Tipe data. Kalau void main di sini returnnya di coret. Kalau integer main return 0-nya harus digunakan. Ya, ada dua itu yang kemarin. Ini void main sama integer main. Ya, coba diingat-ingat ya nanti void main ini di sini tidak ada nama return 0. Sedangkan kalau di main, di integer main ini harus ada return 0. Ya, itu diingat-ingat. Kemudian ini statement. Jadi itu kalau seumpama kita belajar menggunakan header yang lain, ya contohnya seperti ini. Kalau untuk printf, scanf itu gunakan stdio.h. Kalau nanti ada matematik ya, math.h itu digunakan untuk cosinus, sinus, tangen gitu. Lagi namanya conio. Itu nanti digunakan untuk apa? Untuk grafik. Jadi tampilannya lebih bagus dari ini, bisa di-adjust gambarnya, fontnya bisa diubah-ubah seperti itu. Itu conio dan lain-lain.
Nah, untuk tahu seperti itu apa? Gimana caranya? Di atau di buku yang kemarin. Ya kan kemarin buku yang bisa diikuti. Scanf, scanf di sini itu fungsinya untuk mengambil nilai yang dari keyboard. Nah, jadi nilai 30 misalnya kita enter the first value kan, keluar kan, klik dia akan bertahan di situ dulu kan. Kita enter 30, enter Z gitu. Nah, nilai 30 itu akan masuk ke A. Kemudian ada lagi enter the second value. Nah, kalau kita ketik 60, maka 60 akan masuk ke B. Saya membuat dia bertahan itu. Nah, kalau kita compile nanti enter first value dia akan bertahan di sini. Trace include, kemudian di sini jangan lupa ini apa namanya? Lebih kecil lebih besar ya. Kalau kurung kurawal yang ini, yang kurawal digunakan di fungsi. Jadi kalau kita bikin fungsi itu ada kurung kurawalnya, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. F itu adalah salah satu nama fungsi, Mas, Mbak. Nah, kalau kalian sudah paham ini, penulisan-penulisan ini jangan sampai dilupakan. Ini adalah cikal bakal untuk pemrograman bab selanjutnya. Persen D ini mewakili A, persen ini mewakili B, dan terakhir mewakili C. Nah, kalau dibalik, misalkan di sini C, di sini A, dan di sini B, maka hasilnya nanti juga kebalik. Jadi yang di sini nanti menampilkan C, ini menampilkan A, ini menampilkan B, jadi kebalik. Nah, seperti itu. Kemudian di compile. Oke. Jadi di sini ada error di sini ya. Ya, betul. Ya, di sini coba dilihat ya, warning. Warning ini artinya nggak masalah, maksudnya warning itu peringatan. Yang kita cek itu kan tadi misalkan kita compile gini ya, hasilnya ke output ya. Kemudian di sini project. Klik yang project ya, Mas. Klik yang project itu. Di sini akan tampilan ini kita warning error. Nah, ini error ini ya. Kemudian di situ dilihat. Di sini ada nama 3 ya, 6 8 4 4 dan 16, terakhir 16. Baris itu adalah apanya? 16 itu adalah barisnya. Jadi di sini barisnya itu error ke-16. Kenapa kok error 16? Kenapa kira-kira? Di sini ngomongnya unrecognized declaration. Deklarasi yang tidak dikenali. Ya, ini nggak dikenali dia. Oke, nggak dikenali, coba kita hapus ya. Kita compile lagi. Nggak bisa ternyata. Padahal secara struktur memang nggak boleh. Ya, nanti error nanti penjelasannya nanti. Nah, untuk integer di sini harus ada tandai return 0. Ya. Tapi secara sintaks tadi jalan ya. Secara sintaks jalan. Nanti kalau dieksekusi error tapi. Terus compile lagi. Nah, tampilannya seperti ini. Kelihatan semua. Masukkan bilangan A gitu ya. Ya, tampilannya seperti itu. Kepingin lebih bagus, ini anu aja, ini tambahi. Ini sama dengan kemudian ada spasinya gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini being used by another program berarti ini matikan. Ya, balik lagi ke sini. Nah, kayak gini ya. Oke, kalau kita lihat di sini masukkan bilangan A ya. Nah, masukkan bilangan. Nah, 30 misalkan ya. Enter ya. Nah, enter ini kenapa kok error? Kalau enter error, ada yang error ini berarti. Programnya bisa dieksekusi, ada yang error. Coba dilihat dulu di sini. Ada yang lupa saya. Apa yang lupa? Betul, scanf-nya kurang dan sehingga programnya tadi waktu dieksekusi error. Jadi kalau program dieksekusi scanf itu harus ada dan-nya ya. Ini 60 ya. Ya enter masuk ke ini ya, masuk ke A ini. Kemudian eksekusi kedua, B-nya belum saya ganti. Saya buat gini supaya sedikit manis. Misalkan 8 gitu. Ya. 60 kali 8 sama dengan 480. Wah, kurang manis ini ya. Ini saya bikin manis lagi, ini kasih /n. N ya. Biar ada enter ke bawah gitu maksudnya. Ini tinggal kalau sudah algoritma sudah bisa nanti kayak gini ya. 23 kali 16 sama dengan 278. Bener kan? Nah, kalau manis lagi nanti belajar di grafik. Ya, di Kunio. 2 segitiga. Ini luas sama dengan 0,5. Ini bintang. Ini. Nah. Ini luas segitiga. Tinggi sama dengan di sini. Nah, ini. Terus habis itu boleh seperti ini ya. Boleh seperti ini. Luas segitiga. Dan jadi gini ya. Kemudian ini kalau kepingin keren ini ya di sini gitu ya. Tinggi ya. Enggak. Yang ditampilkan. Ini persen D ya. Ya. Terus ini nanti yang ditampilkan. Alas sama dengan persen D, gimana persen D. Dan di sini adalah apa namanya? Persen D ya. Diurutkan, ini tinggi, kemudian alas, ini alas. Kemudian ini adalah luas. Oke. Ini pakai /n ya. Ini coba pakai n.
Jangan lupa juga pakai /n. Ada failure-nya itu di sini. Ada invalid character ya. Di sebelah sini. Oh, ini 11 error. Ini juga error. Ini ya, error. Jadi ada error di sini. Tinggi ini error, alas ini error, adalah error. Oke. Begitu. Harus gini ya. Enggak harus. Nah, harus gini. Enggak harus nyambung gitu ya. Mas. Ya. Kayak gini jadinya. Paham ini ya? Jadi nanti dia dipisahkan oleh /n, dan /n. Kita lihat. Oke, tinggi segitiga. Misalkan kita ambil 30 ya. Luas alasnya kita ambil 5. Nah, nanti jadinya kayak gini. Luas segitiga dengan tinggi 30, alas ini adalah 75. Oke. Bisa. Nah, tulisnya gini. Tulisnya printf luas segitiga, ini /n kan enter tuh. Nanti dia ngeprint tinggi sama dengan. Dan alas ya, %d, kemudian adalah. Ya, adalah seperti ini. Nah, bisa bikin kalian variasi yang lain terserah. Boleh. Kalau pakai ini, contoh ya, saya contohkan. Kalau saya kepingin di sini tingginya ini pakai spasi, ya pakai apa? Tab. Berarti di sini saya ganti T gini, T gini, 45 gitu ya. Jadinya seperti ini. Ya, yang menggeser ke sana. Nah, nanti apa /t/n itu di pelajaran di ketiga atau keempat. Ini ada yang program, ya, ada yang compiler atau ada yang dipakai enter, ya. Contohnya kalau mamanya ini nggak bisa. Nah, kalau gini ini nggak bisa ke dia di compilernya ini. Namun untuk compiler yang lain belum tentu tidak bisa. Compiler atau program untuk ngoding ini, ya kalau dia di sini kan nggak bisa nih, dia nggak bisa ini, ya. Tapi di compiler yang lain dia bisa. Ya, kalau ini nggak bisa dia. Buat program untuk mencari ring dari sebuah segitiga. Kita siku lah. Ini saya demokan dulu. Saya copy paste yang tadi, masuk ke lat 3 ini, masuk ke sini ya lat 3. Pertama, karena kita ada perintah sqrt atau square atau akar. Ini kita tambahi lagi yang namanya header math. Nah, header math. Terus di sini ini saya sisi A gitu ya. Dan di sini sisi B. Yang dicari nanti adalah sisi C ya. Sisi A, sisi B, sisi C. Sisi underscore C ya. Penulisan apa namanya? Penulisan variabel ya, ini harus tersambung ya. Kalian lihat ini tersambung. Kalau dimana seperti ini salah gitu. Jadi harus disambung biar membedakan. Ini dikasih masukkan. Nah, ini kan. Kemudian di sini masukkan si A gitu ya. Sisi A. Hanya kopikan ke sini. Dan sisi B. Ya. Terus di sini sisi B juga. Oke. Kemudian yang dicari apa? Yang dicari adalah sisi C. Sisi C itu sqrt ya, sqrt A ya, kali A kan. Tambah B kali B, tutup kurung, titik koma gitu ya. Jadi kalau umpamanya ini sisi C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat, itu maksudnya. Oke, sudah. Kemudian di sini ini tinggal diganti sisi C, panjang sisi C, panjang sisi miring gitu ya, panjang sisi miring dengan sisi A berapa ya, dan sisi B itu berapa. Ini diganti ini ya, ganti variabel yang mengikuti tadi. Sisi masuk ke yang punyanya milik sisi A ini. B ini sisi D. Sisi B ini adalah B. Panjang sisi miring ya, sisi A, sisi B adalah yang ini. Kenapa mas? Oh ya, nggak ada underscore, betul. Ini harus, oh ada ini, keluar ini. Tuh ini. Yang ini nggak usah, yang argumennya nggak usah, yang ini aja. Ya. Nah, jadi. Ini panjang sisi miring dengan sisi A, sisi B adalah sisi C-nya itu berapa tadi. Wes gitu. Oke, kita cari. Yang error. Nah, ini dokumen error. Oh, identifier B itu nggak kenali. Oke. Ini nggak dikenali ya. Saya salah. Ini sisi A, yang ini B, ini sisi B. Itu. Sekali lagi. Ini masukkan sisi A. Biasanya itu 4, ini 5.
Ya, 6. Bener kan? Lihat dulu. 16. 4 kali 4 berapa, Mas? 16 ditambah 25 hasilnya 41 ya. Loh, 41 kok jadinya 6. Akar 41 berapa? Ayo, akar 41 berapa? Akar 41. 6 koma ya. Akar dari 41 6. Nah, 6 koma sekian. 6. Kenapa? Karena yang pertama, karena tipe data ya, itu masalah tipe data. Tipe data yang digunakan adalah integer. Nah, integer itu adalah bilangan bulat. Ya, jadi dia bulatkan. Jadi agar dia dapat koma, harus diubah ke bilangan yang lain, tipe data yang lain. Ini saya kenalkan, tipe datanya itu adalah float. Nah, jadi kalau si mama ini, dua ini pakai integer, yang C-nya itu pakai float. Nah, kalau pakai float, perhatikan dulu semua, ini harus persen %F. Karena tanda bilangan desimal, bilangan apa? Bilangan koma itu apa? Pecahan. Ya, kalau bilangan bulat pakai persen %D, kalau pecahan atau belakang koma, 0 belakang koma pakai persen %F. Jadi berapa? 4, 6. Ya itu 6,4 jadinya. Jadi untuk hasil ya, jadi untuk hasil yang nilainya itu koma, gunakan float. Kalau hasilnya nggak usah koma, itu cukup. Double atasnya float. Double itu atasnya float. Ya, lebih panjang itunya. Komanya lebih banyak. Koma di belakang ini lebih presisi gitu. Kalau semua pakai double itu lebih presisi. Kalau integer itu kotaknya segitu, misalnya kotak segini ya. Kalau float kotaknya lebih lebar. Ya, kotaknya lebih luas. Double lebih luas lagi. Sampai dia bisa koma-koma yang 13 angka di belakang koma. Oke, sudah 3 program.